warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alraj Rizky Wedi dengan NIM 25004097. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi landasan kurikulum. Jadi tugas ini dibuat untuk memenuhi mata pelajaran dari dasar-dasar kurikulum. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasannya, yaitu tentang landasan kurikulum. Pernahkah teman-teman sekalian bertanya-tanya mengapa anak-anak di sekolah harus belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan mata pelajaran lainnya? Mengapa tidak belajar main game saja atau skill yang langsung bisa menghasilkan uang? Jawabannya ada pada apa yang disebut landasan kurikulum. Hari ini kita akan membahas fondasi-fondasi yang menentukan apa yang dipelajari anak-anak di sekolah. Apa itu landasan kurikulum? Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini menjawab pertanyaan dari untuk apa manusia hidup dan belajar. Di Indonesia, landasan filosofis kurikulum adalah Pancasila. Ini artinya pendidikan kita bertujuan menciptakan manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang humanis dan menghargai keberagaman, yang cinta tanah air dan demokratis, dan yang adil dan beradab. Makanya di setiap mata pelajaran selalu ada nilai-nilai Pancasila yang disisipkan. Bukan hanya sekedar mengajar rumus matematika, tetapi juga mengajar tentang nilai kejujuran. Bukan hanya mengajar sejarah, tapi juga mengajar cinta tanah air. Dan yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini menjawab pertanyaan dari seperti apa masyarakat kita dan apa yang mereka butuhkan. Indonesia adalah negara yang unik. Kita punya 17.000 pulau, 300 suku, dan 700 bahasa daerah. Kurikulum yang harus mencerminkan kekayaan ini. Itulah mengapa ada pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, seperti di tempat kita ini yaitu pelajaran BAM, yaitu budaya alam Minangkabau. Dan pendidikan karakter disesuaikan dengan budaya setempat. Dan juga ada program pertukaran pelajar antar daerah. Selain itu, masyarakat modern juga butuh orang yang bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan menghargai sebuah perbedaan. Makanya kurikulum sekarang banyak menekankan kerja kelompok dan diskusi. Dan yang ketiga adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini menjawab pertanyaan dari bagaimana cara anak belajar yang paling efektif. Para ahli psikologi sudah meneliti bahwa anak SD belajar lebih baik dengan cara bermain dan praktek langsung. Sedangkan remaja SMP mulai berpikir secara abstrak tapi masih butuh contoh yang konkret. Sedangkan siswa SMA sudah bisa kita ajak untuk berpikir kritis dan analisis. Itulah mengapa di SD matematika diajarkan dengan lagu dan permainan. Di SMP IPA diajarkan dengan eksperimen sederhana. Dan pada SMA siswa diajak berdebat dan menulis esai. Setiap orang juga punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, audio, atau kinestetik. Kurikulum modern mencoba mengakomodasi semua gaya belajar ini. Dan yang terakhir yaitu landasan teknologi dan ilmu pengetahuan. Landasan ini menjawab pertanyaan dari perkembangan teknologi dan ilmu apa yang perlu dikuasai anak. Zaman dahulu orang cukup bisa baca, tulis, dan hitung. Sedangkan pada zaman sekarang, anak-anak harus bisa menggunakan komputer dan internet, harus bisa coding, harus bisa literasi digital dan media. Makanya sekarang ada mata pelajaran informatika dan hampir semua mata pelajaran menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Mengapa landasan ini penting? Bayangkan jika kurikulum dibuat tanpa landasan yang jelas. Anak-anak mungkin pintar secara akademis tapi tidak berkarakter. Lulusan sekolah mungkin ahli teori tapi tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat. Dengan landasan yang kuat, kurikulum menjadi terarah, ada tujuan yang jelas, relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman. Dan kurikulum menjadi seimbang, mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan berkelanjutan, bisa terus berkembang seiring waktunya. Jadi, landasan kurikulum bukanlah hal yang abstrak dan tidak penting. Hal ini adalah sangat penting, adalah fondasi yang sangat kuat kurikulum ini. Ini adalah fondasi yang menentukan masa depan generasi bangsa. Ketika kita memahami landasannya, kita akan lebih menghargai mengapa anak perlu belajar berbagai hal di sekolah. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalah kata dan kesalahpahaman. Saya Alraj Rizky Wedi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.